Oke, selamat malam Pak Badawi. Selamat malam, Alfi. Apa Gimana kabar? Pak? Alhamdulillah saya baik gak? Pak Badawi sendiri gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah selalu baik ya. Semoga sehat selalu kita Alhamdulillah. semua. Amin, 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 amin. Oke Pak, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang valuation yang masih merupakan bagian dari corporate financial planning. Nah, oke, mungkin langsung aja ya Pak. Yang pertama kita akan membahas apa itu valuation sendiri. Mungkin dari Pak Badawi bisa menjelaskan. Ya, jadi seringkali valuasi itu berkaitan erat dengan saham ya. Jadi kita mengukur sebetulnya berapa sih nilai wajar dari sebuah saham. Ya, maka kita membuat valuasi saham contohnya. Nah, juga ada misalnya perusahaan mau melakukan IPO, maka juga perlu dilakukan valuasi, yaitu adalah valuasi assessment IPO. Nah, sebetulnya nilai dari perusahaan itu berapa per lembar sahamnya. Jadi valuasi itu ya sangat dekat atau sangat terkait dengan nilai saham. Jadi kalau disebut misalnya valuasi saham itu adalah metode yang kita gunakan untuk menilai sebuah harga yang wajar saham perusahaan. Nah, jadi nilai valuasi itu juga biasanya terkait dengan apa ya, sehat atau sakitnya perusahaan dari aspek keuangan. Nah, di situ ada banyak rasio-rasio keuangan ya, dan itu harus kita evaluasi. Ya memang sedikit sulit ya. Kalau bukan dari background keuangan, pasti juga akan sulit untuk memahami ini gitu ya. Tapi itu penting ya, apapun perusahaan Bapak Ibu ya yang di seluruh Indonesia, biasanya kan para direksi ini kan ada yang backgroundnya teknik gitu ya, ada backgroundnya itu bukan ekonomi, tapi kalau memang perusahaan ini mau melakukan corporate action, entah itu menerbitkan saham baru karena ada investor baru, kemudian atau mungkin juga right issue, ya, split share dan lain sebagainya, untuk menentukan nilai wajar sebuah saham maka wajib dilakukan sebuah valuasi. Begitu, Alfi. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya, manfaat apa sih Pak yang bisa didapatkan oleh perusahaan ketika menerapkan valuation ini sendiri? Ya, tentunya kita manfaat yang kita berikan kepada pemegang saham atau shareholder itu adalah mereka bisa kita berikan sebuah gambaran. Ya, apakah saham perusahaan kita ini mahal? Apakah saham perusahaan kita ini nilainya wajar? Atau bahkan nilai perusahaan kita ini sebetulnya masih murah dengan potensi pengembangan yang luar biasa ke depan. Nah, seperti itu. Jadi manfaatnya sebetulnya adalah mengarah kepada para investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan kita. Begitu, Aufi. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya saya juga pengen tahu nih Pak, sebenarnya komponen apa aja yang terdapat pada valuation itu sendiri? Nah, kalau kita bicara komponen, mungkin akan lebih tepat kita berbicara tentang ini ya, tentang rasio-rasio ya yang sering kita gunakan. Jadi memang secara dokumen ya, kalau kita bikin valuation ya, baik itu untuk harga saham di market share atau untuk IPO dan lain sebagainya, itu ya lumayan ini ya, lumayan tebal gitu ya. Nah, tapi apa namanya, kalau kita bicara intinya ya, intinya itu yang pertama pasti kita bicara nilai PER. Nah, PER itu price to earning ratio. Nah, jadi di dalam PER ini apa ya, harga dari sebuah saham itu kita bagi dengan earning per share-nya, laba bersih per lembar saham. Nanti ketahuan. Nah, ini apa, perusahaannya terlalu bagus apa tidak? Nah, misalnya contohnya nih perusahaan Aufi gitu ya, Aufi punya company. Misalnya apa? PT Aufi gitu ya. Nah, PT Aufi ini harga sahamnya adalah Rp1.000. Kemudian laba bersih yang diberikan kepada investor per lembar sahamnya adalah Rp100. Maka nilai PER, nilai price to earning ratio itu adalah 10. Nah, jadi 1000 dibagi 100 artinya 10 kali dari nilai saham. Begitu ya. Nah, kemudian apabila harga saham ini tidak berubah ya dalam beberapa waktu ke depan dan menghasilkan earning per share yang sama di setiap tahun, artinya apa, Rp100 per tahun untuk laba per lembar saham,
maka sebetulnya investor itu akan balik modal pada tahun keberapa? Tahun ke-10. Nah, gitu kan? Karena nilai sahamnya 1000, nilai EPS-nya, earning per share-nya itu 100, maka 1000 dibagi 100, 10. Maka kita akan BEP, break even point atau balik modal di tahun ke-10. Begitu. Nah, misalnya ada nilai perusahaan itu masih murah, masih Rp500 ya per lembar saham. Tapi laba per lembar saham itu sama, yaitu Rp100. Maka kalau kita bagi ya 500 dibagi 100 ketemunya angka 5 nilai pernya. Artinya apa? Perusahaan hanya butuh 5 tahun untuk balik modal. Nah, investornya hanya butuh 5 tahun untuk balik modal. Nah, seperti itu. Ya, jadi dalam pembelian saham dari aspek PER itu kita bagi menjadi 3 komponen ya. Yang pertama EPS-nya naik, nah, kemudian PER-nya kecil itu bisa membuat mengkhawatirkan perusahaan, mengkhawatirkan investor jika EPS-nya turun karena kinerjanya negatif. Nah, ini banyak terjadi sewaktu COVID kemarin. Nah, kemudian juga kadangkala EPS ini stabil. Kenapa? Stabil, tapi yang lucu adalah harga saham juga turun. Nah, mungkin kalau Alfi perhatikan banyak perusahaan-perusahaan selama pandemi COVID itu juga nilainya turun. Kenapa? Karena tidak ada uang gitu ya. Nah, jadi sebetulnya waktu pandemi COVID itu adalah momen bagi para investor yang duitnya banyak untuk beli perusahaan yang laporan keuangannya tetap bagus. Tapi kebanyakan investor takut. Nah, sehingga mereka tetap mempertahankan uangnya tidak keluar. Nah, kemudian selain nilai PER, komponen berikutnya adalah PBV. PBV ini price to book value. Ya. Jadi kenapa kita membuat penilaian terhadap rasio harga saham terhadap nilai perusahaan ini? Karena kita dalam menghitung valuasi sebuah saham, kita akan melihat apakah ini under value ya atau ini lebih mahal daripada nilainya. Nah, jadi seringkali kita secara praktis ya menggunakan formula yang namanya PBV, itu price to book value, itu adalah harga saham dibagi nilai buku per lembar saham. Nah, ini banyak sekali alat-alat komponen yang kita gunakan ya. Secara sederhana itu. Ada juga EBITDA, kita hitung ROE, earning per share dan lain sebagainya. Nah, harapannya dengan komponen-komponen itu shareholder yang pemegang saham itu mereka lebih confident ketika menaruh uangnya di perusahaan itu. Begitu, Alfi. Oke, berarti banyak banget ya Pak komponen yang ada dalam valuation ini. Nah, selanjutnya saya juga pengen tanya nih, sebenarnya bagaimana sih Pak tahapan dalam penyusunan valuation sendiri? Tahapan-tahapan ya. Memang kalau kita bicara valuasi itu tidak terlepas dari data sekunder. Ya, jadi data itu sangat penting. Kita melihat laporan keuangan, ya, kita melihat prognosa. Jadi kalau ini di bulan November kan, 30 November, jadi pasti kita membuat prognosa untuk capaian akhir tahun. Nah, kemudian kita juga membuat simulasi-simulasi yang mana itu kita sesuaikan dengan strategi perusahaan. Maka yang namanya valuasi, perusahaan yang membuat valuasi itu dipastikan sudah memiliki RJBP atau rencana jangka panjang perusahaan. Nah, kalau di perbankan atau lembaga keuangan nyebutnya corporate plan, perencanaan korporasi, seperti itu. Nah, jadi memang tahapannya memang lebih banyak kita melihat dokumen dan melihat arah ke depan, itu seperti itu. Jadi memang kalau pekerjaan valuasi itu adalah pekerjaan di atas meja. Nah, kita tidak perlu turun ke lapangan, tidak perlu survei, tidak perlu, di atas meja. Tapi hasil dari valuasinya itu sangat impactful karena akan membuat perusahaan kita ini dilirik apa tidak sama investor, begitu. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya saya juga ingin bertanya nih Pak, sebenarnya dampak apa yang bisa dirasakan oleh stakeholder untuk penerapan valuation ini sendiri? Sorry tadi apa yang diterapkan ya? Dampak apa bagi stakeholder? Iya. Ya.
dampaknya adalah ketika kita, ini praktis ya, yang sering saya jumpai adalah ketika para stakeholder itu mau meeting ya untuk mencari seed A, seed B, seed C gitu ya, atau seri A, seri B untuk investor, itu butuh dokumen valuasi ini. Tanpa dokumen valuasi kita nggak bisa bicara apa-apa di depan calon investor kita. Makanya saya lihat ada beberapa startup ya masih baru lah ya, startup masih baru, presentasi ke angel investor hanya membawa produk, hanya membawa proyeksi pasar. Iya, itu penting tapi kurang gitu ya. Yang harus dibawa itu sebetulnya adalah valuation. Jadi ketika saya beli perusahaan, maka uang saya kembali berapa tahun lagi, berapa nilai perusahaan di 5 tahun ke depan, dan itu kita harus perhitungkan. Nah, ini yang masih jarang dipahami oleh para stakeholder di Indonesia. Begitu, Alfi. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya sebenarnya alat analisis yang seperti apa sih Pak yang bisa digunakan dalam penyusunan valuation ini sendiri? Kalau alat-alat analisis seperti yang saya sampaikan tadi ya, tidak jauh-jauh beda dari rasio-rasio yang ada di keuangan gitu ya. Nah, kalau mahasiswa akademisi, mahasiswa di keuangan pasti sudah familiar. Hanya saja begini, alat analisis ini itu tidak serta-merta selalu kita gunakan. Ya. Rasio-rasio ini tidak serta-merta kita gunakan. Karena apa? Setiap rasio keuangan itu memiliki karakteristik khusus. Gitu ya. Misalnya kita berbicara perusahaan jasa yang pada operasional perusahaan setiap hari menggunakan virtual team ya. Kita tidak ada kantor, tidak ada ini, semuanya serba digital. Bahkan kalau kita meeting ya pakai Zoom, bisa pakai metaverse dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Kalau kita menggunakan tingkat utilitas aset terhadap pendapatan itu tidak cocok ya. Ada juga perusahaan yang secara keuntungan atau laba bersih itu hanya mengambil margin, selisih margin yang itu sangat kecil, bahkan hanya 5% atau 8%. Maka kalau kita bicara return on equity nggak bagus. Maka yang bisa kita lakukan adalah EBITDA margin yang kita gunakan untuk menilai. Nah, seperti itu. Jadi bahkan juga begini, ketika perusahaan itu secara perhitungan keuangan tidak bagus, ada yang melihat valuasinya itu pada aspek berapa jumlah user. Nah, misalnya kayak Tokopedia, Gojek, sebetulnya dari laba kan tidak begitu seksi dan tidak begitu bagus. Tapi kenapa mereka menarik investor? Karena jumlah merchant, jumlah user, jumlah yang mendownload aplikasi banyak. Nah, ini kan data. Data itu adalah ekonomi. Ya, data itu adalah sumber ekonomi baru. Maka di mana sebuah startup atau aplikasi itu sudah memiliki banyak data, nah ini akan mendatangkan banyak cuan, gitu ya, banyak profit, begitu Alfi. Oke, baik Pak. Tadi kan sudah dijelaskan nih Pak ya, mulai dari komponen, tahapan, dampaknya juga. Nah, sekarang saya ingin tahu juga nih Pak, bagaimana metode kerangka berpikir yang diterapkan dalam penyusunan valuation ini sendiri? Secara kerangka berpikir sangat sederhana. Jadi kita seperti saya sampaikan tahap awal, jadi kita perlu mengevaluasi visi-visi tujuan dan perusahaan saat ini ada di mana, itu menggunakan secondary data, itu menggunakan dokumen. Ya, kita bisa pakai laporan keuangan, kita pakai dokumen rencana jangka panjang, kita bisa melihat dari RKM itu rencana kinerja manajemen. Ya, kemudian kita juga bisa menggunakan RKAP, rencana kerja anggaran perusahaan, dan lain sebagainya. Memang istilah-istilah ini akan dipahami oleh para pelaku usaha yang sudah menggunakan. Ini mungkin istilah asing kalau bagi startup yang belum pernah memiliki dokumen-dokumen ini. Nah, dari sana kita akan merumuskan perhitungan-perhitungan valuasi dalam bentuk angka. Ya, kita bekerja dengan worksheet, kita bekerja dengan Excel, di situ banyak simulasinya. Kemudian dari sana kita akan bisa menentukan rekomendasi kita beli apa tidak, ini underprice atau overprice dan lain sebagainya. Apakah ini sudah normal, sudah wajar gitu ya. Nah, itu yang kita perlu lakukan ya di dalam kerangka berpikirnya. Begitu Alfi. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya secara umum nih Pak ya, dalam waktu berapa lama sih Pak pengerjaan valuation ini sendiri Pak? Kalau untuk waktu pengerjaan normalnya kita 1 bulan selesai.
Karena seringkali saya menjumpai para praktisi maunya cepat gitu ya. Jadi bulan depan dia mau ke Hong Kong, tahun depan dia mau ketemu investor di Shanghai gitu. Nah, segera dibikin. Jadi valuasi dalam existing terakhir 1 bulan terakhir itu bisa juga kita lakukan. Tapi ya itu counterpart kita dari perusahaan harus segera memberikan data-data yang lengkap. Tanpa data yang lengkap kita tidak bisa membuat valuasi. Ya bisa tapi fiktif ya jadinya. Tidak down to earth, tidak rasional. Jadi begitu, Alfi. Oke, baik Pak. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Tadi merupakan salah satu pertanyaan penutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak Baduri sudah mau sharing pada kesempatan kali ini, Pak. Oke, thank you Alfi. Iya, sama-sama Pak. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Ya, siap Pak.